Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Yanti dalam Bina Iman Khusus Anak. Hari ini kita akan belajar mengenai dipenuhi Roh Kudus. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Amin. Adik-adik, setelah Yesus naik ke surga, ada yang namanya Hari Pentakosta. Ya. Dan saat itu semua orang percaya dikatakan dalam firman Tuhan, mereka berkumpul di satu tempat untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Sebab Pentakosta itu dalam Perjanjian Baru diberikan arti supaya kita semua mengerti juga bahwa Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus, ya. Nah, pada saat itu ketika Roh Kudus turun kepada mereka semua, murid-murid Tuhan yang sedang menanti-nantikan Roh Kudus, apa yang terjadi? Di sini dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu turun memenuhi setiap orang, masing-masing orang. Ya, Roh Kudus memenuhi dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi di sini dikatakan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Contoh, Kak Yanti yang tadinya tidak berbahasa Mandarin, tapi waktu dipenuhi Roh Kudus saat itu Kak Yanti bisa berbicara di dalam bahasa Mandarin. Lalu ada juga mungkin yang berbahasa Jepang, ada yang berbahasa Korea. Nah, itu yang dinamakan bahasa-bahasa lain. Tetapi tentu di sini dikatakan seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi berkata-katanya itu bukan dari diri Kak Yanti sendiri, bukan dari diri adik-adik sendiri. Karena kan kita nggak paham bahasanya. Tetapi Roh Kudus yang memenuhi kita, yang membuat kita bisa berkata-kata, berbicara. Jadi bukan pikiran kita yang jalan sendiri, tapi pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, kemudian kita mulai berbicara. Nah, ajaib ya adik-adik. Ajaib banget, karena pada saat itu orang-orang yang ada berkumpul di situ bukan hanya murid-murid Yesus, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar, jadi dari bangsa-bangsa lain yang juga ada di situ, dari negara-negara lain ya, kalau Kak Yanti bahasakan dengan sederhana. Mereka punya bahasa masing-masing. Lalu kemudian waktu orang-orang ini dipenuhi oleh Roh Kudus, nah orang di sekitar mereka yang berbahasa lain itu mendengar, loh kok mereka mengucapkan bahasa kita, bicara dalam bahasa kita. Lalu apa Kak Yanti yang diucapkan? Ya Kak Yanti juga nggak tahu ya yang diucapkan. Tapi yang pasti yang diucapkan itu adalah perkataan-perkataan yang membuat orang lain bisa sadar akan dosa mereka. Sadar bahwa ada keselamatan di dalam Yesus. Buktinya apa? Ketika adik-adik baca di Kisah Para Rasul selanjutnya, bagaimana Rasul Petrus memberitakan ya tentang Yesus, dan banyak orang, dicatat firman Tuhan, kurang lebih 3.000 orang bertobat pada saat itu ya. Itu berarti bahwa pekerjaan Roh Kudus yang memenuhi kehidupan mereka, kuasa Roh Kudus yang memenuhi mereka, itulah yang bekerja. Dan Roh Kudus itu punya tugas dalam hidup kita. Selain dia sebagai penghibur, tapi dia juga menyadarkan, menginsyafkan manusia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Jadi mari adik-adik, kita mau membuka hidup kita. Adik-adik mungkin masih kecil, tapi buka hidupmu di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku mau dipakai oleh Tuhan dan aku mau hidup di dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari. Sehingga kepenuhan Roh Kudus bukan hanya suatu peristiwa, tetapi merupakan gaya hidup kita, adik-adik semua, setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
say